Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuga Ramandalawangi, NPM 0651172244. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Koirunas, MPD MKom selaku pembimbing utama dan kepada Bapak Arismeisya MKom selaku pembimbing pendamping. Di sini saya akan mendemonstrasikan penelitian dengan judul optimalisasi sistem keamanan server network dengan kombinasi honeypot dan firewall menggunakan Cori FortiGate. Sebelumnya kita awali dengan alat kebutuhan apa saja yang digunakan. Saya menggunakan laptop Acer Aspire P5 P71P, prosesor yang saya gunakan Intel Core i3, lalu saya menggunakan RAM 8GB, lalu saya menggunakan router WiFi. Selanjutnya alat perangkat lunak software yang saya gunakan diantaranya Windows 10 64-bit, lalu perangkat simulasi yang saya gunakan menggunakan VMware Workstation Pro 17, server yang saya gunakan sistem operasi Ubuntu, terus koneksi pengendali server saya gunakan PuTTY, lalu sistem operasi untuk attacker saya gunakan Kali Linux, lalu perangkat lunak firewall saya gunakan FortiGate VM64. Layanan server jebakan yang saya gunakan Cori Honeypot, lalu alat Huffing Tree untuk loading attack. Nah, ini alat Nmap untuk host scanningnya, lalu alat Hydra untuk brute force attack, dan Google Chrome ini untuk membuka web konfigurasi firewall FortiGate. Lalu ini topologi yang saya gunakan. Di sini ada Kali Linux yang saya ingin mengetahuinya. IP 192.168. Oke, saya membuka sistem operasi Kali Linux-nya. Saya memastikan bahwa IP yang saya gunakan ini port yang hidup yang saya gunakan. Nah, ini 192.168.1.21 yang ada di Kali Linux, sama seperti pada gambar berikut. Ini lalu ini router WiFi saya 192.168.1.1. lalu ini firewall FortiGate 192.168.1.3. Nah, ini firewall FortiGate nya. Karena saya mendapatkan DHCP dari router WiFi, firewall FortiGate nya yang saya dapatkan yaitu 192.168.1.6. Ini firewall FortiGate. Tidak masalah ya dari IP nya, karena ini berhubungan dengan router WiFi yang diberikan DHCP nya. Nah, seperti ini tampilan firewall FortiGate nya. Oke, lalu ke server Ubuntu nya. Server Ubuntu. Nah, IP yang saya gunakan di server Ubuntu
172.117.244.10. Oke, sedangkan lalu kita cek SSH-nya. Oke, saya menggunakan 7244 SSH-nya. Lalu untuk honeypot core-nya saya menggunakan SSH-nya. Saya akan perlihatkan. Nah, ini saya menggunakan port 22 ya, 2222 port pada server honeypot core, sama seperti gambar berikut. Nah, ini 172.117.244.10. lalu ini port SSH-nya dari server asli 7244. lalu ini honeypot-nya port 22222. Lalu saya membuat infrastruktur jaringannya, membuat DNAT dan port forwarding. Lalu saya akan memberi sekilas mengetahui bagaimana cara mengubah port dari sebelumnya ke private ke publik. Saya akan beritahunya dari position object lalu virtual IPS. Nah, ini perubahan dari sebelumnya. Ini dari IP private-nya nih 222, aslinya nih 7244. Nah, lalu di DNAT dan port forwarding menjadi 192.168.125 menjadi 80. Ini port HTTP-nya. Ini port untuk honeypot core-nya sebagai perangkap jebakan. Lalu ini server asli sehingga dia membunyikan di HTTPS. Sebenarnya ini bukan HTTPS dan ini hanya membunyikan saja. Ini open SSH server asli. Oke, lanjut ke pengujiannya. Seperti pada topologi ini ya, sama. Lalu kita lanjutkan ke pengujiannya. Sebelumnya kita ingin mengaktifkan honeypot core terlebih dahulu. Oke, ini proses mengaktifkannya. Lalu kita melanjutkan ke log honeypot core dengan perintah file binf log core log. Oke, ini tampilan log honeypot core. Setelah mengaktifkannya, dia
prosesnya seperti ini. Ready SSH connection. Oke. Selanjutnya kita akan mengetahui nilai threshold terlebih dahulu sebelum ke plugin ngetek. Kita mengatur nilai thresholdnya itu kita mencoba menyesuaikannya nilai threshold 1000 ya, 1000. Nah, lalu kita action block memblokir berapa paket yang diterima. Oke, akan kita coba. Oke, ke tampilan CMD di Kali Linux. Oke, Hapin3 -1 min put 192.168.1.1.25. Oke, saya akan mengkalkulatornya menggunakan HP sampai ke 3 menit ya, sampai ke 3 menit. Oke, 1 2 3. Oke, di sini saya akan pause agar tidak kapasitas harddisk saya yang mencukupi. Maaf untuk mempause-nya. Oke, ini menit kedua saya akan memperlihatkan CPU. Status CPU-nya oke, ini mengalami kenaikan CPU yang tidak begitu signifikan ya. Nah, ini karena kita memblokir paket nilai thresholdnya 1000. 16% ya. Oke, balik lagi ke plugin ngetek. Sebentar lagi akan menit ke 3 menit dan saya akan menutupinya. Oke, dikit lagi ke 3 menit ya. Oke, siap-siap. Saya mengirim paket transmisi yang dikirimkan ya sebesar 1.218.724. Oke, kita memperlihatkannya. Ke log firewall FortiGate. Nah, ini anomali yang terdeteksi. Pesan anomalinya ICMP. Nah, ini besaran threshold yang didapatkan pada detik pertama hingga 30 detik yang kedua ya. Ini saya mendapatkan detik yang pertama yaitu 1000. Lalu di batas yang melewati batas itu terdeteksi, dianggap terdeteksi. Lalu ini
berapa 3 menit yang saya dapatkan dalam iterasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iterasi dalam 3 menit. Maka 1000 dikali 7 sama dengan 7000 paket yang saya terima. Nah, ini count yang melebihi batas 1000 hingga terdeteksi di sini count, dan ini attack name yang serangan tadi, nama serangannya. Kita mendapatkan waktu, sumber IP yang tersebut, lalu ini actionnya, ini deteksinya, lalu ini attack-nya. Oke, lalu kita coba thresholdnya 2000. Oke, kita coba. Oke, saya pause dulu. Oke, ini yang mau ke 3 menit, saya akan menutupnya. Oke, saya mengirimkan 1.616.058. Oke, kita lihat lagi ke firewall FortiGate. Oke, ini serangannya. Nah, ini serangan. Nah, ini 2000 ya. Dia mendapat pengiriman detik pertama, dia mendapatkan 2000 paket hingga 3 menit sampai akhir waktu yang ditentukan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi setiap iterasi sampai 7, jadinya 2000 dikali 7 sama dengan 14.000 paket yang diterima. Begitu. Ini paket deteksinya, ini paket. Nah, sama ini batas akhirnya tuh 2000, ini paket ledakannya 7102 dalam detik ke akhir. Begitupun sama jika nilai thresholdnya 3000, maka dalam 3 menit dia menerima paket hingga 21.000 paket yang diterima gitu. Lalu saya menyimpulkan pengujian pudding attack dalam action block IP 4DOS Policy mengatur nilai thresholdnya semakin kecil, maka memblokir dan mendeteksi semakin cepat. Sedangkan mengatur threshold semakin besar, maka lebih lambat terblokir. Oke, kita lanjutkan ke
Pengujian port scanning. Kita memperlihatkan dulu nilai threshold pada awal. Oke, kita akan mengatur nilai thresholdnya 1000. Lalu dilanjutkan 500 dan 100. Apa yang terjadi? Kita membuktikannya. Oke, lalu saya tekan. Dia akan proses mencari. Sebelumnya saya akan mempause-nya agar tidak melebihi mohon maaf karena ini kapasitas rekaman saya terbatas dengan harddisk yang saya cukupi. Oke, saya mendapatkan 164 detik dari nilai thresholdnya 1000. Ini terbuka ya, nilai port yang terbukanya ya pada Nmap ya. Lalu saya akan mencobanya nilai threshold 500. Kita lihat ya log sesudah di nilai thresholdnya 500. Nah, saya akan mencoba melihat yang tadi ya. Nah, ini anomali yang didapatkan dari Nmap. Nah, ini terdeteksi ya, section. Bagaimana dengan honeypot? Ini saya mencoba melihatkan. Nah, ini tidak terdeteksi karena dia bukan jenis DLS itu tidak memberikan peringatan deteksi. Oke, kita lanjut lagi untuk Nmap dari nilai threshold 500 akan saya coba uji ya. Oke, saya mendapatkan nilai 340 dari nilai 500 ya, saya mendapatkan waktu 343.67 detik bila kita mengatur nilai thresholdnya 500. Nah, apa yang terjadi jika nilai thresholdnya 100? Saya akan mengujinya. Nah, ini log dari firewall FortiGate terdeteksi ya, sehingga dia dengan attack name TCP SignPlug, karena yang dipakai teknik yang dipakai yaitu port scanning. Lalu saya akan menguji IP42 policy dengan nilai parameter 100. Oke, sudah saya konfigurasi, lalu kita mengujinya dengan Nmap. Oke, pada pengujian nilai thresholdnya 100, maka akan mendapatkan waktu 1891.23 detik. Dari hasil ini kita melihat ya, misalnya thresholdnya tadi 1000, kita mendapatkan
mendapatkan 164 detik sama dengan 2 menit 44 detik yang terjadi scan. Lalu untuk nilai thresholdnya 500, dia mendapatkan waktu 5 menit 43 detik. Nah, sedangkan yang kita setting nilai thresholdnya 100, maka kita mendapatkan waktu 1891 detik sama dengan 31 menit 31 detik. Selisihnya begitu. Nah, jadi kita menyimpulkan bahwa pengujian port scanning action block FIP4 DOS Policy, nilai threshold yang lebih kecil akan memperkecil ancaman serangan dan lebih lama menemukan informasi pada port layanan. Sedangkan nilai threshold yang lebih besar akan memperbesar ancaman serangan dan lebih cepat menemukan informasi pada port layanan. Begitu kesimpulannya. Lalu kita ke pengujian boot post. Untuk honeypot query-nya tidak terdeteksi ya, belum ada terdeteksi. Nah, kita coba ke boot post ya. Kita kalau boot post tidak settingnya bagian FortiGate karena ini adalah yang tadi itu kelebihan dari firewall FortiGate itu mengoptimalisasi dari yang namanya DOS, yaitu seperti flooding attack, post scanning. Lalu kita akan menjalankan boot post ya. Kita menjalankan boot post menggunakan Hydra. Lalu ini wordlist yang saya gunakan yaitu 20 variabel, bisa kita lihat ya. Saya akan memperlihatkan variabelnya, cara mengkombinasi username dan password. Oke. Mulai dari user dulu. Ini saya buatnya dari sini wordlist. Nah, saya sudah buat sehingga 20 variabel. Bebas, ini kita buat variabel berapa aja sehingga kita bisa menemukan authentication login SSH. Nah, kita lihat password txt. Nah ya ini ya, yang boot post ini, teknik boot post ini kita menemukan sandi kombinasi dari teknik Hydra. Begitu. Nah, dia sudah menemukan username dan password. Nah, apa yang terjadi jika di honeypot query? Nah, ini dia menyimpulkan ada serangan berupa waktu, terusnya IP address yang ditemukan, terus sumber IP address yang ditemukan pelaku. Lalu ini teknik serangan yang dipakai oleh attacker, cara mencari autentikasi menggunakan Hydra. Lalu kita lihat ya, dia tidak terkena. Kalau di sini tidak terjadi, tidak terlihat
serangan dari brute force attack, kekurangannya dari Portigate ini. Nah, ini tidak ada ya, tuh tidak ada kosong. Nah, ini hanya mencoba memblokir DOS Denial of Service tersebut gitu. Lalu kita login SSH. Apa yang terjadi jika attacker terjebak di SSH? Kita coba ya. SSH portnya 22 honeypot Korea, username-nya Yuk, terusnya IP address-nya ini, passwordnya WELL244. Oke, udah masuk ya. Ini server jebakannya si honeypot Korea. Oke, kita coba ya. Hai, server Anda di tangan saya. Kita coba cd para pekerja berfungsi. Nah, dia tidak berfungsi. Apa yang terjadi di honeypot Korea, log honeypot Korea? Nah, ini terjadinya log honeypot Korea. Terjadi deteksi waktu, terus sumber alamat pelaku, lalu ini pola serangan yang terjadi di SSH honeypot Korea. Nah, ini seperti ini. Hai, nah, sama ya, server Anda di tangan saya. Ini pola-pola serangan terbaca. Di exit dia koneksinya loss. Lalu kita coba, lalu kita ngeband IP ini 192.168.1.21 ya. Cara ngebandnya bagaimana? Kita ke quarantine monitor, lalu kita ban saja ya. Ban. Oke, 192.168.1.21. Lalu oke saja. Lalu nah, ini apa yang terjadi jika mengujikan port scanning ya? Kita nyoba port scanning. Kita ini dulu setting seperti semula dulu ya, agar tidak lama pemblokirannya. Ini saya monitor aja deteksi. Ini monitor saja ya. Oke saja. Ini cuma tidak memperlama waktu saya menyetingnya. Nah, apa yang terjadi jika saya sudah mengeband IP 192.168.1. Kita coba nmap ya. Untuk mempersingkat waktu saya akan pause dulu, mohon maaf, agar mencukupi kapasitas hadis saya. Oke, seperti ini terjadi nmap pop scanning ya.
dia tidak menampilkan port 22 maupun 443. Lalu kita coba boot post tag. Oke, kita pause dulu ya, mempersingkat waktu. Oke, yang terjadi dia tidak menemukan password autentikasi login. Nah, apa yang terjadi jika buka SSH port? Nah, kita coba lagi yang 443 ya, yang punyanya asli. Kita coba. Oke, tidak menemukan juga ya, karena sudah di ban IP. Apa terjadi jika kita login SSH? Oke, yang terjadi dia lost connection, dia tidak mendapatkan koneksi dari 192.168.125 karena dia kena ban IP. Sama dia juga maupun 443 yang asli ya, dia tidak menemukan. Kita coba. Oke, tidak dapat juga ya dari port 443 karena dia kena ban IP. Dari kesimpulan pengujian tersebut, mengidentifikasi efektivitas honeypot core dan firewall FortiGate dalam mengoptimalkan sistem keamanan server network itu saling melengkapi. Dari masing-masing teknologi keamanan mendapatkan rata-rata keseluruhan 50%. Nah, dari pengujian pudding attack, dia mengatur nilai threshold tersebut semakin kecil maka memblokir dan mendeteksi semakin cepat. Nah, sedangkan mengatur nilai thresholdnya semakin besar maka lebih lambat terblokir. Lalu pengujian port scanning, nilai thresholdnya lebih kecil akan memperkecil ancaman serangan dan lebih lama menemukan informasi pada port layanan. Sedangkan nilai thresholdnya lebih besar akan memperbesar ancaman serangan dan lebih cepat menemukan informasi pada port layanan pengujian pudding. Pengujian pudding attack dan port scanning mampu mendeteksi tercatat dalam log anomali firewall FortiGate. Nah, pengujian boot post attack mampu mendeteksi dan tercatat dalam log honeypot core berupa waktu, sumber alamat IP pelaku, dan teknik serangan. Begitupun juga ketika masuk perangkap server honeypot core tercatat pola serangan perintah command prompt akses dari attacker. Jadi cukup sekian dari demonstrasi penelitian saya. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan dari melihat video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.